Halo, apa kabar? Kita bertemu di mata kuliah algoritma pemrograman, dan pada materi kali ini kita akan membahas tentang konstruksi dasar algoritma. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa algoritma itu berisi langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. Langkah-langkah ini bisa saja diproses secara berurutan ataupun bisa juga sekaligus. Bisa juga berpindah-pindah ke langkah tertentu jika memenuhi suatu kondisi ataupun dilakukan berulang-ulang. Pada materi kali ini, kita akan membahas beberapa struktur dasar yang membangun algoritma suatu pemrograman. Pada dasarnya, algoritma berisi sekumpulan instruksi yang menggambarkan urutan penyelesaian dari suatu persoalan. Instruksi-instruksi ini merupakan perintah untuk melakukan suatu aksi tertentu. Misalkan untuk membaca sebuah data ataupun melakukan perhitungan. Bisa juga instruksinya memanggil sebuah fungsi ataupun prosedur. Dalam bahasa pemrograman, instruksi disebut sebagai pernyataan atau statement. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah algoritma dengan instruksi untuk menuliskan hello world. Maka, instruksi ini akan menghasilkan aksi untuk menuliskan kalimat hello world. Contoh yang lain, jika A adalah sebuah variabel atau peubah dengan jenis bilangan bulat atau kita sebut sebagai integer, kemudian ada instruksi untuk mengalihkan A dengan 2. Maka aksi yang dihasilkan adalah mengalihkan A dengan 2 dan kemudian hasilnya dinyatakan di dalam variabel A lagi. Contoh lain, misalkan T ini adalah variabel yang mewakili temperatur suatu ruangan. Kemudian, alarm kebakaran akan diaktifkan jika temperaturnya melebihi 40 derajat Celcius. Jika ada instruksi, jika T lebih besar daripada 40, maka bunyikan alarm kebakaran. Aksi yang dihasilkan adalah ketika T melebihi 40 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Dalam algoritma, ada 3 konstruksi dasar yang bisa kita gunakan dalam membangun algoritma, yaitu runtunan atau sequence, kemudian pemilihan atau selection, dan pengulangan atau repetition. Sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi, dan setiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutannya di dalam algoritma. Urutan instruksi ini menentukan keadaan akhir dari algoritma. Jadi, suatu instruksi harus dikerjakan setelah instruksi yang sebelumnya selesai dikerjakan. Jika urutan instruksinya tidak benar, maka hasil akhir dari algoritma kita bisa juga menjadi tidak akurat atau tidak benar. Contoh dari struktur runtunan adalah algoritma menukarkan isi gelas A dan B yang kita bahas pada materi sebelumnya. Kalau kita perhatikan, algoritma ini terdiri dari 3 buah instruksi yang harus dilakukan secara berurutan atau beruntun. Hasil akhirnya yang diharapkan dari algoritma adalah isi dari gelas A berpindah ke gelas B dan juga sebaliknya. Jika urutan dari instruksi ini kita tukar, maka bisa saja algoritma ini akan menghasilkan hasil yang berbeda dari yang kita harapkan. Contoh lain dari struktur runtunan adalah algoritma untuk menghitung harga barang setelah diskon. Kalau kita perhatikan, urutan instruksi pada algoritma ini, yang pertama yaitu input harga barang, di mana program meminta input harga barang sebelum barang didiskon. Kemudian, instruksi yang kedua yaitu input P,
di mana program meminta input besarnya diskon dalam persen. Setelah itu, pada instruksi ketiga, program akan menghitung potongan harga dengan mengalihkan harga barang dengan P yang merupakan besar diskon dalam persen. Instruksi yang keempat adalah menghitung harga barang setelah didiskon dengan cara mengurangi harga barang dengan potongan harga yang sudah kita hitung pada instruksi yang ketiga. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu tulis harga barang setelah diskon. Artinya, program akan menampilkan harga barang setelah didiskon. Harga barang setelah didiskon didapatkan dari perhitungan pada instruksi yang keempat. Kalau kita perhatikan, jika runtunan dari algoritma ini salah, maka kita juga akan mendapatkan hasil perhitungan yang salah. Jadi, algoritma ini akan menggambarkan logika berpikir dari penulisnya. Kalau sebelumnya algoritma itu dijalankan secara berurutan, tapi terkadang ada beberapa instruksi yang harus dikerjakan jika memenuhi syarat tertentu. Misalkan kalau kita sedang berkendara kemudian berhenti di perempatan jalan yang ada lampu merahnya. Jika lampunya berwarna merah, maka kendaraan pasti harus berhenti. Jika dia berwarna kuning, maka kita bersiap-siap. Setelah itu, jika lampu berwarna hijau, maka kendaraan kita boleh jalan. Dalam struktur pemilihan atau percabangan, memiliki notasi if kondisi, then aksi. Artinya, jika kondisi terpenuhi, maka aksinya atau instruksinya akan dilakukan. Contoh, if air di dalam kettle mendidih, then matikan api kompor. Artinya, jika air di dalam kettle mendidih, maka kita harus mematikan api kompor. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita banyak melakukan pernyataan bersyarat seperti ini. Misalkan, kalau kita mengisi air di dalam bak mandi, jika penuh, maka keran air akan ditutup. Dan contoh-contoh lain. Misalkan, if suhu ruangan di atas 50 derajat Celcius, then bunyikan alarm tanda bahaya. Atau bisa juga if X habis dibagi 2, then tulis X. Ini adalah konstruksi pemilihan yang paling sederhana yang kita sebut dengan if then. Konstruksi ini hanya memberikan satu pilihan aksi jika kondisi dipenuhi. Kemudian, kalau kondisi tidak dipenuhi, maka tidak ada aksi selanjutnya atau aksi alternatifnya. Oleh sebab itu, ada statement tambahan, yaitu else. Strukturnya adalah if kondisi, then aksi 1, else aksi 2. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya, jika suatu kondisi terpenuhi, maka aksi 1 atau perintah 1 yang dijalankan. Jika tidak, maka aksi 2 atau perintah 2 yang dijalankan. Contohnya, if lampu A menyala, then tekan tombol merah, else tekan tombol biru. Artinya, jika ada lampu A menyala, maka tekan tombol merah. Tapi, jika tidak, maka tekan tombol biru. Contoh lain, if X lebih besar daripada Y, then tulis X, else tulis Y. Artinya, jika nilai X lebih besar daripada nilai Y, maka kita akan menulis X. Jika tidak, maka kita akan menulis Y. Berarti kondisinya
Jika Y ternyata lebih besar daripada X, maka instruksi yang dijalankan adalah menulis Y. Contoh lain, if X habis dibagi 2, then tulis genap. Else, tulis ganjil. Ini adalah algoritma untuk menentukan suatu bilangan apakah ia merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Jika bilangan X tersebut habis dibagi 2, maka kita akan menuliskan genap. Artinya X merupakan bilangan genap. Jika tidak, maka tulis ganjil. Artinya X merupakan bilangan ganjil karena dia tidak habis dibagi 2. Dari beberapa contoh tersebut, pilihan pada algoritma pemilihan ini terbatas pada 2 pilihan. Bagaimana kalau pilihannya lebih dari 2? Maka ada yang namanya nested if. Nested if ini merupakan struktur dari algoritma pemilihan yang di dalamnya ada pemilihan lagi. Misalkan contoh pada algoritma ini kita lihat if lampu traffic light berwarna merah, then hentikan kendaraan Anda. Ini adalah instruksi pertama. Kemudian else atau jika tidak, ada struktur if lagi di dalamnya, yaitu if lampu traffic light berwarna kuning, then jalan dengan hati-hati. Else atau jika tidak, maka jalan terus. Ini adalah contoh dari nested if. Untuk lebih lanjut mengenai struktur ini akan kita bahas secara khusus pada materi yang lain. Selanjutnya, konstruksi yang terakhir yaitu pengulangan. Terkadang kita perlu melakukan suatu instruksi yang sama berulang-ulang. Misalkan kalau kita disuruh untuk menuliskan kalimat saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi sebanyak 100 kali. Kalau kita buat programnya secara manual, berarti kita harus menuliskan perintah ini sebanyak 100 kali. Dan ini tidak praktis karena sebisa mungkin kita membuat algoritma yang pendek tapi tetap dapat menyelesaikan persoalan. Solusinya yaitu kita menggunakan konstruksi atau struktur pengulangan. Struktur pengulangan ini punya beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah repeat, di mana strukturnya adalah repeat n times aksi. Artinya, ulangi n kali aksi. Kalau kita implementasikan ke dalam algoritma yang sebelumnya, berarti strukturnya menjadi repeat 100 times, artinya 100 kali. Kemudian aksinya adalah tulis saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi. Kemudian bentuk yang lain adalah bentuk for. Strukturnya yaitu for pencacah dari 1 sampai n do aksi. Kalau kita implementasikan, maka bentuknya adalah for i ini sebagai pencacah dari 1 sampai 100, do atau artinya lakukan, aksinya adalah tulis saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi. Contoh lain, kita bisa menambahkan suatu kondisi supaya membuat program itu dapat berhenti. Contohnya adalah bentuk repeat dengan kondisi dan bentuk while. Kalau repeat, kalau kita implementasikan, misalkan kita deklarasikan penghitung sama dengan 0, ini sebagai penanda kondisinya, kemudian repeat, aksinya tulis saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi. Kemudian aksi yang kedua, penghitung sama dengan penghitung plus 1.
Ini adalah penanda kondisinya. Until penghitung sama dengan 100. Jadi, algoritma ini akan terus mengulang dua instruksi yang ada di bawah repeat tersebut sampai penghitung berjumlah 100. Kemudian, kalau while kita implementasikan menjadi while penghitung sama dengan 100. Kalau dalam bahasa Indonesia, selama penghitung lebih kecil atau sama dengan 100, maka aksinya dijalankan, yaitu tulis, saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi. Kemudian, aksi yang selanjutnya yaitu penghitung sama dengan penghitung ditambahkan dengan 1. Sebelum kita mengimplementasikan algoritma kita ke dalam kode program, ada baiknya kita menuliskan terlebih dulu algoritma. Umumnya, salah satu cara kita menulis algoritma yaitu dengan menggunakan notasi pseudocode. Artinya, kita akan membuat kode semu. Pseudocode ini mendeskripsikan langkah-langkah di dalam algoritma dengan mengadopsi beberapa keyword dan struktur dalam bahasa pemrograman. Namun dia masih menggunakan bahasa yang universal. Jadi, kalau kita menulis pseudocode, kita bisa mengimplementasikan algoritma kita pada bahasa pemrograman apapun. Dalam pseudocode, ia tidak benar-benar mematuhi sintaks bahasa pemrograman secara kaku. Artinya, pseudocode tidak terikat dengan aturan dari bahasa pemrograman tertentu. Yang penting adalah pseudocode ini bisa dibaca dan mudah dipahami maksudnya. Kalau kita menggunakan pseudocode atau menuliskan algoritma, maka akan memudahkan proses translasi ide kita ke dalam program. Kita akan lihat contoh dari notasi pseudocode. Misalkan, kalau notasi algoritma secara deskriptif, tulis nilai X dan Y. Kemudian, dalam pseudocode, perintahnya adalah write dalam kurung X, Y. Kalau kita translasikan ke dalam beberapa bahasa pemrograman, misalkan bahasa Pascal, maka bentuknya adalah write dalam kurung X, Y, kemudian titik koma atau semikolon. Kalau dalam bahasa C, maka bentuknya berbeda lagi dibandingkan dengan bahasa Pascal. Kalau dalam bahasa C++, maka notasinya juga akan berbeda lagi. Tapi pada dasarnya, kita bisa memahami ide dari pseudocode tersebut, kemudian nanti baru kita implementasikan dengan bahasa pemrograman apapun. Contoh lain, kalau ada notasi deskriptif sebuah algoritma, yaitu masukkan nilai X ke dalam Y. Maka, dalam pseudocode, Y tanda panah X. Tanda panah ini disebut sebagai notasi assignment. Ini biasanya menggantikan sama dengan kalau di dalam bahasa C atau C++, atau kalau dalam bahasa Pascal titik 2 sama dengan. Misalkan, kalau bahasa Pascal implementasinya jadi seperti ini, kemudian dalam bahasa C dan C++ bentuknya Y sama dengan X. Dalam kita membuat algoritma, ada baiknya kita mengikuti struktur yang dibagi dalam 3 bagian. Struktur ini kita pakai untuk memudahkan orang lain membaca algoritma kita. Jadi struktur teks algoritma kita bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama judul atau header, kemudian bagian kedua adalah deklarasi, bagian yang ketiga adalah isi dari algoritma. Kita bisa mengikuti template seperti ini dalam menuliskan algoritma. Yang pertama kita tuliskan program, kemudian nama program. Setelah itu, kalau misalkan kita ingin menambahkan komentar atau keterangan dari algoritma kita bisa tuliskan di dalam kurung kurawal, seperti pada contoh. Kemudian, di bawahnya kita tulis deklarasi.
Deklarasi ini berisi deklarasi semua nama tipe, konstanta, variabel atau perubahan, kemudian nama-nama prosedur dan juga fungsi. Setelah itu, di bawahnya baru kita tulis algoritma kita atau langkah-langkah penyelesaian persoalan. Contohnya misalkan algoritma untuk menghitung luas persegi. Kita pasti tahu ya, untuk menghitung luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Kalau kita tuliskan ke dalam algoritma, yang pertama kita tuliskan nama algoritmanya, algoritma luas persegi. Kemudian di bawah deklarasi, kita deklarasikan variabel untuk mengisi nilai sisi dan juga luasnya. Sisi diwakilkan dengan variabel S dengan tipe datanya adalah integer. Integer ini merupakan bilangan bulat. Kemudian luas, misalkan kita buat L dengan tipe datanya real. Setelah itu baru kita tuliskan algoritmanya. Algoritmanya yaitu read S, artinya kita membaca masukan dari sisi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung luasnya. Kalau rumus luas persegi adalah L sama dengan sisi kali sisi. Di dalam algoritma kita tuliskan L, tanda panah assignment, sisi atau S dikali S. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mencetak hasil dari perhitungan dengan perintah write dalam kurung L. Jadi itu contoh bagaimana kita menulis algoritma luas persegi. Kemudian satu contoh lagi, namanya algoritma celengan. Misalkan kita punya suatu celengan yang punya program kecil di dalamnya, sehingga kalau kita memasukkan uang ke dalam celengan, kita bisa menginput jumlah uang kita, kemudian programnya akan menjumlahkan isi celengan dengan uang yang baru saja kita masukkan. Kalau secara deskriptif, maka algoritmanya yaitu yang pertama mulai, kemudian langkah kedua adalah mendeklarasikan variabel jumlah dan juga pemasukan. Kemudian langkah 3, membaca variabel pemasukan. Kemudian langkah 4, kita melakukan penghitungan yaitu dengan menghitung pemasukan ditambah dengan jumlah. Langkah yang kelima, kita mencetak jumlah. Kemudian langkah yang 6, selesai. Kalau kita implementasikan ke dalam algoritma pseudocode, maka bentuknya adalah program celengan, kemudian tuliskan deklarasi, yaitu pemasukan dan juga jumlah dengan tipe data real. Setelah itu, tuliskan algoritma. Yang pertama, membaca variabel pemasukan dengan perintah read dalam kurung pemasukan, kemudian penghitungan, jumlah, panah assignment, jumlah ditambah masukan. Setelah penghitungan selesai, maka algoritmanya adalah mencetak jumlah hasil perhitungan dengan perintah write jumlah. Jadi, itu adalah contoh bagaimana kita menuliskan algoritma pseudocode. Untuk penjelasan lebih detail mengenai tipe data dan juga variabel, akan kita bahas pada materi berikutnya. Setelah ini, silakan mengerjakan latihan yang saya bagikan pada form evaluasi, dan jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan pada kolom komentar ataupun pada grup kelas WhatsApp algoritma pemrograman. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.